Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leonardo da Vinci pernah berkata, "Learning is the only thing the mind never fear, never exhaust, and never regrets." Artinya, belajar adalah satu-satunya hal yang tidak pernah membuat pikiran kita merasa lelah, takut, ataupun menyesal. Kalimat ini sangat linear dengan pembahasan kita, yaitu tentang landasan filosofis pendidikan. Salam kenal, saya Camelia Revalina dengan NIM 2406431 dari kelompok 2 bersama rekan-rekan saya, yaitu Jessie Amabel dengan NIM 2400874 dan Nanda Meiviani Ardelia dengan NIM 2405667. Kami akan menemani kalian dalam menit-menit ke depan membahas mengenai landasan filosofis pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh Bapak Faisal Sadamburon. Selamat menyaksikan. Seorang tokoh bernama Kneller mengemukakan pendapat bahwa filsafat pendidikan ini bersandar pada filsafat umum dan juga filsafat formal. Oleh karena itu, mari kita renungi sejenak filsafat itu sebenarnya apa sih teman-teman? Filsafat diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu philos yang artinya cinta yang sangat mendalam, dan sophia yang artinya adalah kearifan atau kebajikan. Filsafat diartikan sebagai sebuah pandangan kritis yang mendalam sampai ke akar-akarnya. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Wibisaseno yang mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu yang kritis. Setelah kita memahami definisi dari filsafat sendiri, kita harus memahami apa sebenarnya metode-metode yang bisa digunakan untuk memahami filsafat pendidikan. Fokus pada metode sistematis, ada 3 esensi atau 3 aspek utama. Yang pertama adalah aspek ontologi, yang kedua adalah epistemologi, dan yang terakhir adalah aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada. Jadi, fokus pada hakikat, sesuatu yang existing, sesuatu yang ada dalam landasan pendidikan itu sendiri. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologis artinya adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang teori pengetahuan, seperti strukturnya, metodenya, validitasnya, ataupun tujuan dari ilmu pengetahuan tersebut. Sedangkan yang ketiga atau aksiologi artinya adalah sebuah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang nilai dan norma-norma dari suatu ilmu pengetahuan. Nah, intinya dalam landasan pendidikan, ontologi mempelajari tentang hakikat dari landasan pendidikan, sedangkan epistemologi mempelajari tentang metode atau unsur-unsur dan aspek-aspek yang ada dalam landasan pendidikan, dan aksiologi mempelajari tentang norma dan nilai-nilai yang ada dalam landasan pendidikan. Konsep dalam filsafat pendidikan yang pertama yaitu realisme, menekankan bahwa dunia nyata bersifat objektif dan independen dari pikiran manusia, sehingga pendidikan harus berbasis pada fakta dan pengalaman indrawi. Tokoh utamanya meliputi Aristoteles yang menekankan pengetahuan objektif, Thomas Aquinas yang menggabungkan realisme Aristoteles dengan doktrin Kristen, serta Harry Browne yang menganggap pendidikan sebagai hak dasar manusia. Dalam aspek metafisika dan epistemologi, realisme berpendapat bahwa realitas tetap ada meskipun tidak dipikirkan, dan pengetahuan diperoleh melalui pengalaman serta pemikiran rasional. Dari sisi aksiologi, nilai dan etika didasarkan pada hukum alam dan rasionalitas. Sementara dalam logika, metode deduktif dan induktif digunakan untuk memahami realitas. Implikasi realisme dalam pendidikan terlihat dalam peran guru sebagai pembimbing yang membantu siswa memahami dunia secara objektif dengan kurikulum yang berfokus pada mata pelajaran inti seperti sains, matematika, dan sejarah. Metode pembelajaran dalam pendekatan ini berbasis eksperimen, diskusi, serta demonstrasi ilmiah, dan juga evaluasi pendidikan dilakukan melalui standar akademik yang terstruktur. Selanjutnya, salah satu aliran utama dalam filsafat pendidikan adalah pragmatisme, yang menekankan bahwa kebenaran bersifat praktis dan dapat dibuktikan melalui pengalaman. Tokoh utama aliran ini adalah Peirce, yang melihat pragmatisme sebagai alat pemecahan masalah. James, yang menyebutnya sebagai empirisme radikal dan menolak kebenaran absolut. Serta Dewey, yang menekankan pendidikan sebagai alat untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Pragmatisme berkembang karena pengaruh teori evolusi Darwin, ketidakpuasan terhadap filsafat tradisional yang bersifat absolut, serta budaya praktis Amerika. Ciri khas aliran ini meliputi penolakan terhadap konsep metafisika yang tetap, fokus pada pengalaman indrawi, serta pandangan bahwa realitas bersifat dinamis dan terus berubah. Dalam pendidikan, pragmatisme menekankan partisipasi aktif siswa dengan guru sebagai fasilitator.
Kurikulum harus berbasis pengalaman siswa agar mereka dapat mengembangkan potensi dan nilai hidupnya. Pendidikan pragmatisme juga bersifat humanistik, menekankan bahwa pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia. Dan yang terakhir merupakan konsep filsafat Pancasila dan implikasinya terhadap pendidikan. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila yang rumusannya terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena Pancasila adalah dasar negara, maka Pancasila juga adalah dasar pendidikan nasional. Sejalan dengan ini, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsep filsafat umum menjelaskan bahwa Indonesia meyakini realitas sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan sumber pertama dari segala yang ada dan tujuan akhir dari kehidupan. Realitas terdiri dari alam fana dan alam abadi, di mana manusia bertanggung jawab atas tindakan mereka di dunia ini. Dalam konteks hakikat hidup, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah mencapai kemerdekaan, keadilan, dan kesejahteraan umum, yang menunjukkan bahwa realitas tidak bersifat final, melainkan dapat diwujudkan melalui partisipasi manusia. Manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki dimensi badani, rohani, kesadaran, dan potensi untuk berbuat baik atau jahat. Pancasila mengajarkan bahwa manusia adalah kesatuan utuh yang memiliki berbagai dimensi, termasuk religius, sosial, dan kultural, serta menekankan pentingnya keragaman dalam kesatuan bangsa. Dalam hal pengetahuan, segala pengetahuan bersumber dari Tuhan, baik melalui wahyu maupun pengalaman empiris, dengan kebenaran yang bersifat mutlak dan relatif. Nilai-nilai yang ada dalam kehidupan manusia juga berasal dari Tuhan, masyarakat, dan individu, mencerminkan hubungan yang kompleks antara manusia dan nilai-nilai yang mereka anut. Selanjutnya, terdapat implikasi Pancasila terhadap pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan potensi diri, termasuk kekuatan spiritual, kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan untuk masyarakat dan negara. Pendidikan harus memiliki dasar dan tujuan yang jelas, serta berfungsi sebagai pemberdayaan peserta didik, bukan sekadar pembentukan sesuai kehendak pendidik. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat dan harus diselenggarakan dalam berbagai jalur, baik formal, informal, maupun non-formal. Tujuan pendidikan sesuai dengan Pancasila, yaitu mengembangkan peserta didik menjadi individu yang beriman, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Kurikulum pendidikan disusun berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk peningkatan iman, akhlak, potensi, dan tuntutan pembangunan. Metode pendidikan harus dipilih berdasarkan tujuan pendidikan dan karakteristik peserta didik. Dengan prinsip cara belajar yang aktif, pendidik berperan sebagai teladan, pembangun karsa, dan pemberi kebebasan belajar. Sementara pendidikan memiliki fungsi konservasi untuk mempertahankan nilai-nilai penting dan fungsi kreasi untuk mendorong peserta didik berperan sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Dari kelima konsep filsafat yang sudah dijabarkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat pendidikan memiliki karakteristik yang mendasari pemikiran dan praktik pendidikan. Terdapat beberapa aliran filsafat yang berpengaruh, yaitu idealisme, realisme, pragmatisme, dan Pancasila. Idealisme menekankan pentingnya ide dan nilai-nilai moral dalam pendidikan, mendorong pengembangan karakter dan pemikiran kritis. Sementara itu, realisme fokus pada pengalaman nyata dan pengamatan, mengedepankan pembelajaran berbasis fakta dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pragmatisme menyatakan bahwa pendidikan harus relevan dengan kehidupan sehari-hari, mendorong siswa untuk belajar melalui pengalaman dan pemecahan masalah. Di Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai dasar filsafat pendidikan, menekankan nilai-nilai kebangsaan, keadilan sosial, dan pengembangan karakter yang sesuai dengan budaya lokal. Secara keseluruhan, landasan filosofis ini memberikan arah dan tujuan dalam proses pendidikan, membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter dan nilai-nilai yang kuat.